mau kita yang dulunya di-mentoring sama orang, bahkan kita sekarang sudah jadi mentor, komunitas itu selalu penting. Komunitas jadi tempat kita bertumbuh, gimana caranya kita beranjak ke level berikutnya, dan selalu membuat sejarah-sejarah yang baru. Apapun itu teman-teman, kalian bisa bikin sejarah. Sejarah tuh bukan hal besar loh. Yang paling pertama, kalian bisa berpengaruh buat teman-teman kalian yang mungkin broken homes karena dysfunctional family, mungkin keluarganya kurang berfungsi sebagai keluarga. Kalian bisa berpengaruh di sini. Baik, kita segera mulai. Teman kita malam ini yang akan berbagi dengan kita adalah Ican. Shalom semuanya. Shalom. Aduh. Kaget juga sih sebenarnya disuruh papa buat ngobrol karena sejujurnya belum pernah sharing sebenarnya. Belum pernah sharing. Kalau tukar pendapat biasanya cuma sama papa di rumah. Gimana ya? Oke. Mulai dengan halo semuanya yang belum kenal aku Richard. Aku anaknya Om Lucky sendiri. Aku yang bikin sharing kali ini. Aku mau papa minta tolong bawain materinya bertumbuh dalam komunitas. Bertumbuh dalam komunitas, aku cerita singkat kali ya. Aku kecil lahir di Jakarta, terus singkat cerita SMP SMA tuh di Manado. SMP-nya tuh aku bertumbuh di komunitas di GBI Rock Manado. Komunitasnya namanya KGC, Kingdom Generation Community, yang beberapa teman-teman paling udah tahu yang di GPA Galilea. Itu isinya ada Kauno dan lain-lain, Kak Cito gitu. Jadi aku SMP itu memulai segala sesuatu dari SMP, dari segi bertumbuh dalam komunitas. Komunitas di sini tuh komunitas orang percaya teman-teman. Jadi dari aku di KGC di Manado, lalu sampai di SMA aku di GPA Galilea, bareng Kak Grace juga, bareng Evan, bareng teman lainnya. Lalu aku bertumbuh sebenarnya yang paling mewarnai sebagian besar pertumbuhan dalam komunitas yang aku dapetin itu di Surabaya sebenarnya, dari kuliah 2016 sampai 2019 tuh. 2019-an lah sampai 2020 gitu. Aku bagi sesuatu yang kira-kira pengalaman yang aku udah pernah dapetin kali ya. Kita belajar bareng-bareng. Bertumbuh dalam komunitas di sini adalah komunitas orang-orang percaya, atau komunitas di mana orang-orang percaya itu berkumpul dan bertumbuh berkembang di situ gitu. Bertumbuh dalam pengertian dari segi rohani maupun skill-skill atau intelektual atau apapun itu yang kita pelajari dalam satu komunitas di orang-orang percaya ini. Yang paling pertama sih, kita harus sadarin di mana ada perkumpulan, di situ berarti ada satu tujuan. Kalau komunitas orang percaya, it means komunitas orang-orang yang fokusnya, kita punya tujuan yang sama. Kita tujuannya itu adalah memuliakan Tuhan. Itu yang paling penting. Kita ibadah dan lain-lain. Kalau misalnya komunitas sepeda, berarti mereka fokusnya sepedaan. Komunitas motor, fokusnya motoran. Gitu. So, kita juga punya komunitas yang tujuannya sama dalam satu kelompok ini gitu. Di kelompok ini, kita tuh punya yang namanya budaya yang tidak bisa dilepaskan. Kalau orang ngertinya kingdom culture dalam komunitas orang percaya kali ya. Kingdom culture ini aku ada ayat sih teman-teman. Kita berbagi ayat. Ini ayatnya Ibrani 10 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Yang mendekat. Kalau misalnya di kingdom culture ini, dari ayat ini kita bisa ngerti bahwa tujuan kita adalah beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan komunitas ini adalah tempat yang tepat untuk kita beribadah. Lalu di ayat sebelumnya,
bukan cuma beribadah, ternyata kita tuh harus saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Segala sesuatu di dalam komunitas orang percaya, aku sih percaya sih, selalu membuat dan memberikan sesuatu yang baik untuk hasil yang baik. Kita belajar tentang segala sesuatu mulai dari yang baik sampai menjadikan hasil yang baik. Oke, aku mau bagi step-stepnya biasanya saat kita bertumbuh di dalam suatu komunitas. Ada 3 step yang uh, ini istilahnya selalu terjadi di dalam setiap pertumbuhan, setiap komunitas yang ada gitu, yang aku alami. So we have to know something. Yang pertama, they will tell you how. Uh, Komunitas yang baik, komunitas yang benar, dia akan memberikan kalian atau memberitahukan kita gimana caranya. They will tell you how. Gimana caranya dalam pengertian di sini adalah gimana cara kita untuk bertumbuh. Mereka akan menjelaskan yang paling pertama, yang selalu kita dapati adalah preaching, pembelajaran. Kita pasti selalu dengar khotbah di setiap ibadah. Pembelajaran yang kita dapatkan dari komunitas tersebut, itu ternyata bukan cuma sekedar dari preaching, bukan cuma dari khotbah. Ternyata saat kita sharing, itu kita diberitahukan sesuatu. Mereka memberitahukan kita gimana caranya menghadapi segala hal. Contoh, dalam komunitas, bedanya sama ibadah biasa adalah kalau ibadah, kita hanya satu arah kita dengarnya. Pendeta ngomong, kita dengarkan dan simak. Itu aja, kita pahami dan tanggapi. Pahami apa yang pendeta omongi. Tapi kalau misal dalam satu komunitas, itu di mana kita sharing, kita bertukar pikiran. Si A ngomongin pengalamannya ke si B juga ngomongin pengalamannya si A. That's why mereka akan memberitahukan gimana caranya, apa yang sudah mereka lalui, apa yang sudah mereka hadapi, dan bahkan apa yang akan mereka hadapi. Karena kita akan bertukar pikiran dalam satu komunitas itu. Itu mau tidak mau harus terlaksana. Tapi yang paling penting adalah step keduanya juga, teman-teman. Setelah mereka memberitahu kita gimana caranya bertumbuh dengan cara yang tadi, preaching, lalu kita sharing, bertukar pendapat, dan lain-lain, kita tuh harus ngerti ini. Kita get our wisdom and knowledge. Kita harus mendapatkan hikmat dan pengertian dari apa yang telah dibicarakan, apa yang telah dibertukar pendapatkan, apa yang sudah telah dibagikan. Kita harus ngerti dari sisi knowledge-nya, juga kita harus dapat hikmat dari apa yang sudah kita bertukar pikirkan tersebut gitu. Karena dari apa yang kita udah dapatkan ini, dari cerita orang yang sudah kita dapatkan dan dari apa yang kita sampaikan ke orang tersebut, paling penting adalah menangkapnya gitu. Kalau teman-teman sekedar cerita dengar lewat telinga kiri keluar telinga kanan kan kayaknya agak kurang ya. That's why community itu harus ada yang namanya ini. Kita tuh setelah kita mendapatkan gimana caranya, kita harus mengerti dengan pemahaman kita dan bahkan dengan hikmat dari Tuhan juga, dari apa yang sudah dibagikan. Lalu yang paling terakhir, ini penting juga, itu to be skilled in. Setelah kita belajar gimana caranya, kita menangkap apa yang sudah diberikan dan apa yang sudah di-sharing atau dibagikan, kita harus juga skilled in. Kita harus sudah pakam dengan kita sudah harus paham dengan apa yang sudah diberikan. Apa gunanya to be skilled in? Itu gunanya di mana saat kita di luar dari komunitas tersebut, dalam pengertian adalah kita lagi tidak sama-sama dengan orang itu, lagi tidak dalam satu komunitas. Dan to be skilled in ini hal yang paling penting di saat kita sendiri, teman-teman. Karena seberapa hebat pun kita di gereja, tetap yang terbaik atau diri kita yang keluar itu adalah saat kita sendiri. Dari to be skilled in ini, aku kemarin dengar khotbahnya si Om Beni Patinasarani. Dia ngomong kayak gini, teman-teman. Ini pas hari Minggu kemarin lagi, dia ngomong gini. Kita itu bukan cuma sekedar tahu akan sesuatu. Kalau cuma kita tahu akan sesuatu, kita cuma akan menjadi pengoceh yang cuma sekedar kita ngomong-ngomong tentang sesuatu. Tapi kalau misalnya kita ngerti tentang sesuatu, it means kita sudah pernah melewatinya,
Atau setidaknya kita mengerti hal itu terjadinya seperti apa, dan kita ngerti gimana cara menyelesaikannya. Kalau kita cuma sekedar tahu, makanya kan kalau misalnya orang sekolah dulu kita nggak mau yang kayak dikasih tahu aja itu nggak cukup. Makanya kita harus mengerti apa yang kita pelajari. Uh, dan ini yang selalu terjadi sih di setiap komunitas. Kita harus mengerti, karena terkadang kalau cuma kita sekedar tahu, itu membuat pola pikir kita sebatas ya tahu aja. Orang kalau tahu ya tahu-tahu aja gitu. Sementara kalau ngerti, dia akan melakukan. Itu bedanya. Dan nggak mungkin kan kalau misalnya di komunitas orang percaya pasti akan memberikan hal-hal yang baik gitu. Selalu sharing tentang hal-hal yang baik. So dari semua yang udah kita hadapin, dari semua yang udah kita dengar, dari semua yang udah kita pahami dan Tuhan kasih hikmat, kita harus juga ngerti dan kita tahu kita harus ngerti harus berbuat apa. Karena to be skilled in itu uh, bekal kita buat kita keluar dari komunitas dalam pengertian di saat kita di rumah, di saat kita di kampus, di saat kita di pekerjaan. Karena sebenarnya tugas terberat kita sebagai orang percaya itu bukan di komunitas. Kita di komunitas itu dibangun, teman-teman. Bukan untuk bukan bukan uh, benar kita membangun satu dengan yang lain. Tapi tugas kita adalah sebenarnya dibangun di dalam untuk berpengaruh di luar gitu. So kita harus to be skilled in dulu biar kita bisa keluar gitu. Lalu aku sih selalu percaya ini. Kalau kita udah lewatin 3 step itu, kita akan bersama-sama. You will collaborating with these people in making history. Apapun itu teman-teman, kalian bisa bikin sejarah. Sejarah tuh bukan hal besar loh. Yang paling pertama, kalian bisa uh, kalian bisa berpengaruh buat teman-teman kalian yang mungkin broken homes, karena dysfunctional family, mungkin keluarganya kurang berfungsi sebagai keluarga. Kalian bisa berpengaruh di situ dengan cara apapun. Contohnya, you got preaching dari kalian dapat pengajaran dari firman Tuhan di saat kalian berkomunitas. Kalian bisa sharing dan berbagi di orang-orang luar yang mungkin belum ngerti yang namanya Tuhan itu apa sih, teman-teman gitu. Gimana caranya kalian itu bertumbuh di dalam komunitas dan mereka akan menyadarinya secara tidak langsung karena kita tuh be skilled in, karena kita sudah melakukan hal-hal apa yang sudah dipelajarkan oleh kita di dalam komunitas tersebut. Orang akan melihat perubahan kita yang dulunya mungkin tukang makian, kita berubah jadi nggak makian lagi. Kita kontrol diri kita untuk nggak marah-marah lagi. Kita bisa untuk uh, memberikan vibes yang positif terhadap orang lain. So, kita akan membuat history bagi orang. Orang akan nanya, kok bisa sih kamu kayak gitu gitu? Perasaan perasaan posisimu ini udah susah banget, entah dalam posisi tertekan, entah dalam posisi kesusahan gitu. So you got making history gitu di setiap orang di sekitar kalian gitu. Itu akan selalu. History itu bukan hal-hal yang besar yang selalu terjadi, tapi mulai dari hal kecil. Seperti itu. Kalian bisa saja kayak contohnya sih sebenarnya yang paling sering terjadi, kita memperbaiki secara tidak langsung hubungan keluarga dengan kita. Yang tadi aku bilang, sehebat apapun kita di luar, kalau kita di dalamnya rusak atau hancur, itu akan mencerminkan gimana kita sebenarnya. So saat kalian bisa ngomong hebat di depan banyak orang, bisa melakukan pekerjaan dengan hebat dan lain-lain, tapi ternyata kita di rumah, kita di pertemanan yang kecil yang kita punya itu kita membawa dampak buruk atau melakukan hal-hal yang buruk yang tidak berkenan lah sama Tuhan. Contohnya mungkin kita tukang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngedumel kalau orang bilang ya, mengeluh terus. Kenapa sih harus A B C D F G A B C D F G? Kita harus perbaiki itu biar kita bagus dari dalamnya dulu dan kita bisa keluar dan bikin sejarah buat orang lain. Kita harus buat sejarah dalam hidupnya orang lain. Dan yang paling penting, yang tadi sejarah itu dibuat dari hal kecil, dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita tidak bisa kontrol diri kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita tidak bisa mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang baik. Tidak akan bisa. Kayak ada pepatah kayaknya ngomong 10% kehidupan itu
apa yang terjadi dalam hidup kita, dan 90% gimana cara kita react. Segala sesuatu, kita bangun pagi itu 10%-nya aja tuh. Bangun pagi, maka keputusan kita untuk ambil sikat gigi untuk sikat gigi, itu keputusan kita. Orang nabrak mobil kita mau marah atau kita mau senyum, kita mau berkati orang, kita mau, oh iya nggak apa-apa. Itu gimana kita merespon. 10% akan mobil itu. 90% itu gimana cara kita merespon. 90% ini akan baik jikalau kita melakukan hal-hal tersebut. Kita belajar dalam komunitas, kita bertumbuh dalam komunitas. That's why komunitas itu penting banget dalam kehidupan kita. Mau kita yang dulunya di mentoring sama orang, bahkan kita sekarang sudah jadi mentor, komunitas itu selalu penting. Komunitas jadi tempat kita bertumbuh, gimana caranya kita beranjak ke level berikutnya, dan selalu membuat sejarah-sejarah yang baru. Itu komunitas. Ini sih, aku ada ayat juga lumayan suka. 1 Tesalonika 5 ayat 16-22. Ini pegangan setelah atau di saat kita di luar dari komunitas, atau di saat kita tidak lagi mungkin in touch dalam komunitas tersebut karena mungkin ada waktu mepet dan lain-lain. Ini waktu kesibukan dan lain-lain. Ini selalu dipegang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari sini aku ngebold yang janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah hati sampai dari segala jenis kejahatan. Aku mau tekankan dari janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Kadang tuh susah saat kita udah keluar dari komunitas, kita kangen terhadap, kok nggak ibadah lagi ya? Kok nggak lompat-lompat lagi gitu? Kenapa sekarang ibadahnya online sih lemes banget gitu? Itu yang jadi tanggung jawab kita setelah kita bertumbuh dalam komunitas. Itu yang jadi tanggung jawab diri kita sendiri. Karena kita harus kuat di dalam menghadapi segala sesuatu di luar komunitas itu. Pengalamanku sih, kalau aku sendiri biasanya, aku ke-build dan nge-build diriku sendiri dengan caranya menyembah. Aku lumayan bolong-bolong kalau baca Alkitab. Tapi yang selama ini ditanamkan dari dulu, dari setiap komunitas yang aku punya adalah penyembahan. That's why dalam melakukan setiap pekerjaan, dalam keseharian, dalam pengambilan keputusan, kita butuh penyembahan gitu. Dan penyembahan itu lahir dari diri sendiri. Pengalamanku selalu berkata, selalu menyempilkan penyembahan di dalam hal apapun yang mau terjadi gitu. Mau senang, mau sedih gitu. Kita harus ingat Tuhan. Kayaknya tadi Papa ngirim videonya Beni Patinasar ini sama Jonathan Patiasina. Mereka sharing. Gimana caranya biar roh kita tuh menyala-nyala. Om Jonathan Patiasina sih bilangnya ada 4. Kalau nggak salah, kita harus tahu identitas kita siapa. Kita harus mengerti dan paham kita itu siapa. Bukan cuma ngerti kita siapa, kita bukan cuma tahu identitas, tapi kita ngerti dan paham identitas kita siapa. Terus yang ketiga, kita harus selalu berusaha melakukan hal yang baik. Dan yang keempat, terbiasakan hal itu semua. Kalau nggak salah sih. Yang paling pertama kita harus ngerti kita tuh anak Tuhan, teman-teman. Jadi gimana pun caranya, mau keadaan seburuk apapun, mau kita katanya kita lagi menghadapi keadaan sulit apapun sih, kita kecewa terhadap sesuatu, kita dikecewakan terhadap sesuatu, itu semua kembali lagi ke kita tahu identitas kita. Kita anak Allah kok, kita anak si Raja Pemenang. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tetap selalu diberikan sama Tuhan hal yang terbaik, dan percayalah Tuhan pasti nyetir segala sesuatu itu ke arah yang baik gitu. Dan semua planning kita itu semua kita taruh ke Tuhan, benar-benar berserah. Dan yang kedua, kita ngerti gitu. Kalau kita udah ngerti, so we just do it gitu.
Kita harus berserah dan benar-benar berserah, bukan yang setengah-setengah. Kalau kita ngerti identitas kita pemenang, so jangan pernah takut terhadap masalah, pasti ada jalan keluarnya. Ketenangan tuh datangnya dari Tuhan kok. Segala masalah, segala sesuatu yang kita hadapi, itu membuat kita bertumbuh, gitu. So, jangan pernah lemas di luar sana di saat kita tidak dalam komunitas. Apalagi kayaknya Evan jauh. Terus kayaknya banyak sih yang jauh ya. Deborah tuh jauh. Teman-teman lain juga agak jauh dari komunitas yang dimana biasanya kita ada gitu. Tapi akan selalu ada komunitas-komunitas yang baru yang kita harus masuk di dalamnya. Yang terakhir, ini sih mau berbagi. Dalam komunitas tuh penting juga ternyata segala sesuatu yang berbau apa ya? Kita orang ngertinya sekuleran gitu. So we have to be patient and creativity. Kita harus kreatif dalam komunitas kita juga. Sometimes kita terlalu mikir tentang pertumbuhan rohani yang terkadang jujur aja nggak semua orang bisa secepat itu karena segala sesuatu ada masanya dan ada waktunya. Benar ya? Kalau misalnya kita menghadapi satu masalah, perbedaannya itu cuma satu. Misalnya dua orang menghadapi satu masalah, perbedaannya cuma satu pasti. Waktunya kapan kelarnya. Itu yang menentukan, itu yang perbedaan paling mendasar. So, kalau misalnya kita cuma fokus terhadap kerohanian, tapi kita juga kita lupa terhadap ternyata kita tuh penting mengisi knowledge kita, pemahaman kita terhadap sesuatu. So biasanya di komunitas di gereja, kalau aku di GBI Rock Surabaya, kita biasanya sharing tentang pengalaman-pengalaman di luar itu gitu. Contoh, aku punya skill tentang aku bisa melakukan multimedia dan lain-lain. I'll do the good thing gitu, kayak misalnya aku ternyata sinematografi, aku bisa bikin ini, bikin itu, bisa bikin video dan lain-lain. It good buat kita secara personally. Jadi kita nggak cuma ternyata kita nggak bawa full kerohanian keluar, karena zaman sekarang itu susahnya adalah teman-teman komunitas gereja itu bergaul sama orang-orang yang di luar dari gereja tersebut, karena kita tidak punya cara pandang Christian worldview. Jadi kita nggak punya cara pandang orang Kristen terhadap dunia. Kalau teman-teman datang-datang ke satu komunitas atau pergaulan terus tiba-tiba bilang, Rasul Paulus tahu loh apa yang namanya kesusahan gitu. Ada ayatnya gitu. Rasul Paulus tuh ngerti loh tentang kesusahan. Kamu tuh harus bisa hebat, kamu harus keluar dari... Kan nggak mungkin. Kita harus mengimplementasikan segala sesuatu dari sudut pandang duniawi juga untuk zaman sekarang. That's why kita harus kreatif dalam membentuk si komunitas tersebut. Gimana caranya kita ngambil orang-orang dengan hal-hal yang kita sudah pernah lalui dan sudah kita pahami dari segi, mungkin ada yang bisa dari sana kayak Kak Kris kan psikologi tuh, bisa berbagi tentang hal-hal yang ternyata dari sudut pandang manusia seperti ini di dalam kurikulumnya gitu. Nah, itu akan membuat kita lebih diperlengkapi lagi, lebih skilled in. Kita akan lebih kuat lagi di luar sana gitu. Terus honesty and integrity sih. Jadi lebih jujur dan lebih berintegritas. Dan saat semua ini penting banget, passion and creativity, karena saat kita melakukan hal ini pasti sih itu akan berbuah baik dan manis banget. Kayak teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya GBCC itu gembalanya itu kan Pak Jeffrey Rahmat. Tapi GBCC itu saat mungkin Om Jeffrey Rahmatnya pergi gitu ke luar negeri 1 tahun, gereja itu akan tetap jalan. Karena gereja itu punya leader-leader di atasnya yang ngerti tentang gimana cara kamu passion terhadap komunitas ini, dia selalu kreatif, dia akan selalu membuat hal-hal baru, entah games, entah dia buat pertemuan seperti apa, atau pembahasan yang kreatif gitu. Karena basicnya memang biasa passion dan creativity sih di apa yang udah dilaluin, apa yang udah didapetin dari YouTube. Biasanya sering pendeta-pendeta yang dari GBCC itu ngomong selalu juga seperti itu. Yang berkembang itu di dalam gereja biasanya orang yang passionnya untuk komunitas gereja sama kreatif di dalam bidang gereja gitu. So teman-teman juga harus passion dan kreatif gitu. Be passion terhadap sesuatu dan harus kreatif terhadap sesuatu. So let's keep on working smart,
working together, tetap melakukan dan mengembangkan, tetap mengusahakan komunitas ini dengan pintar, lalu tetap bersama-sama, dan tetap kita menangkan bersama, menangkan jiwa-jiwa, kita menangkan orang lain, lewati yang hal-hal tadi yang udah dibagi, by preaching, by creativity yang kalian udah lakukan. Beri tepuk tangan sama-sama.